kita masuk pada bab yang pertama. Jadi Kitabul Jami ini terbagi menjadi 6 bab. Bab pertama adalah tentang adab, bab kedua tentang silaturahim, bab ketiga tentang zuhud dan wara', bab keempat tentang memperingati akhlak yang buruk, bab kelima tentang memotivasi akhlak yang baik, dan bab terakhir tentang zikir dan doa. Dan kita memasuki bab adab, yaitu bab yang pertama. Bab adab yang pertama ini dalam hadis yang pertama yaitu tentang hak sama muslim. Yang hadisnya datang dari Abu Hurairah. Dan Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim ala muslim sittun qila ma hunna ya Rasulullah qala idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansahu lahu wa idza atasa fahamidallahu fasamidhu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Rawahu Muslim. Jadi hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda, hakul muslim ala muslim sittun. Bahwasanya hak seorang muslim itu terhadap muslim lainnya ada 6 sittun. Qila ma hunna ya Rasulullah. Apa saja itu wahai Rasulullah? Maka yang mengatakan idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila ia bertemu maka ucapkanlah salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila ia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Wa idza stansahaka fansahu. Apabila ia meminta nasihat maka nasihatilah dia. Wa idza atasa fahamidallahu fasamidhu. Apabila ia bersih dan mengucapkan alhamdulillah maka doakanlah ia, itu dengan mengucapkan yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu. Apabila ia sakit maka jenguklah ia. Wa idza mata fattabi'hu. Apabila ia meninggal maka iringilah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Maka pada bab pertama ini atau hadis pertama tentang hak seorang muslim, yang artinya hak ini adalah sesuatu perkara-perkara yang semestinya tidak ditinggalkan. Hak adalah suatu perkara-perkara yang mestinya tidak tinggalkan. Dan kata muslim ini bukan hanya sekedar laki-laki, muslim laki-laki dan muslim laki-laki, tetapi muslim ini mencakup laki-laki dan perempuan. Dan hak muslim terhadap muslim lainnya termasuk pula muslim yang beriman dan muslim yang pelaku maksiat. Jadi selagi ia itu adalah seorang muslim, entah dia adalah muslim yang taat, muslim yang pelaku maksiat, maka hendaknya kita memenuhi haknya sebagai sama muslim yang lainnya. Dan hak sama muslim ini ada 6 yang disebutkan pada hadis pertama. Namun 6 ini bukanlah pembatas bahwasanya hanya 6 poin ini saja yang menjadi hak sama muslim lainnya. Tetapi 6 poin ini yang menjadi perhatian khusus dari Rasulullah SAW terhadap muslim satu dengan muslim lainnya untuk hak yang perlu ia dapatkan. Maka yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau bertemu sama muslim, maka berilah salam kepadanya. Karena salam ini merupakan salah satu amalan yang mulia. Ia ringan namun tidak memberatkan. Maka Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulul jannah. Kalian tidak akan masuk surga hatta tu'minu wa la tu'minu. Jika kalian beriman dan kalian tidak akan beriman dengan sempurna, hatta tahabbu awwala adullukum ala syai'in. Dan kalian tidak akan beriman dengan sempurna sehingga kalian saling mencintai. Iza fa'altumuhu tahabbabtum. Maka engkau aku tunjukkan tentang satu hal yang melakukannya kalian akan saling mencintai, yaitu afsus salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Jadi tebarkan salam, entah kita itu orang yang kita kenal ataupun tidak, maka hendaknya kita menebarkan salam, mengucapkan salam.
Maka hal itu adalah salah satu doa untuk agar kita mendapatkan keselamatan, keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita hanya mengucapkan salam terhadap orang yang tidak kenal saja. Tetapi ketika tidak kenal, ya, kita bermuka masam, cuek, ya kan? Hendaknya kita ya, tetap mengucapkan salam, walaupun sunnah, ya. Tetapi ini adalah haknya selagi dia muslim ataupun ia adalah muslim pelaku maksiat. Jadi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu mengisahkan, ya, suatu ketika seorang bertanya pada Rasulullah perihal amalan terbaik dalam Islam, ya, maka Rasulullah SAW menjawab, tut'imu ta'am, memberi makan, wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Ya, jadi kalau misalkan kita mengucapkan salam terhadap orang yang tidak kenal, entah ia mau menjawabnya atau tidak, ya, setidaknya kita telah memenuhi haknya untuk mengucapkan salam. Jadi memberi salam adalah sunnah, tapi menjawabnya adalah wajib. Jadi kalau wajib itu kita tidak melakukan akan mendapatkan dosa. Ya. Jadi kalau sudah tahu ini, ya, kalau ada orang salam, assalamualaikum, ya, maka jawablah yang semisalnya atau yang menyempurnakannya. Misalkan assalamualaikum, maka kita bisa menjawab waalaikumsalam warahmatullahi, atau yang sempurna waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jangan sampai yang mengucapkan salam ini dengan sempurna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita cuma menjawab waalaikumsalam. Ya. Itu masih, tapi kalau lafaznya baik tidak apa-apa. Ada kadang ya dipelesetin assalamualaikum, ya, tanpa arti, ya, kita bisa berubah makna, ya, kumsalam, ya. Itu gaul cuma kelewatan, ya. Boleh gaul asalkan tidak merusak syariat, ya. Jadi menebarkan salam adalah satu amalan yang mulia. Ada pula sahabat Abdullah bin Umar, ya, ia pernah bertanya, menjawab, ya, wahai Tufail, kita ke pasar hanya untuk menyebarkan salam, ya. Kita hendak memberi salam pada siapa saja yang kita temui, ya. Jadi suatu ketika itu At-Tufail, ya, menanyakan Ibnu Umar, ya, Abdullah bin Umar, ya, ngapain ke pasar, ya? Tidak belanja, ya, tidak ada yang beli. Ternyata Abdullah bin Umar hanya ingin, ya, memberikan hak terhadap muslim lainnya, yaitu menebarkan salam, ya, di pasar. Karena ia tahu bagaimana keutamaan, ya, bagaimana pahala yang akan dia dapatkan. Jadi, dan pula ketika ada kita tahu, oh ini orang mungkin sholatnya kurang, ya, masih kurang ke masjid, ya, atau mungkin dia pelaku maksiat, ya, maka hendaknya jangan kita cuekin, ya, dan kita lewat begitu saja. Tetapi sebenarnya kita mengucapkan salam, ya, siapa tahu bisa jadi dengan ucapan salam atau sapaan kita ini bisa mendatangkan pintu taubat kepadanya, ya. Kalau kita cuek, ya, tidak mau salam, ya, bisa jadi malah ia menjadi benci, ya, kenapa ini tetanggaku tidak mau mengucapkan salam, ya? Oh, itu ternyata kayak gini orang muslim, ya. Jadi sudah ada maksiat, kalau kita cueki lagi, ya, maka bisa jadi dia kembali terhadap, ya, pergaulan yang awal yang dapat menjerumuskan dia pada keburukan lagi. Tetapi ketika kita bersifat ramah tamah, ya, murasnya, ya, menyapanya, maka hal itu bisa jadi, ya, melembutkan hatinya untuk membuka pintu taubat, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi akhlak yang mulia ini, ya, masya Allah, dengan senyuman saja bisa meluluhkan hati orang yang pelaku maksiat. Tetapi yang dikhawatirkan jangan sampai kita senyum-senyum tanpa sebab, ya, sebab akibat. Nanti khawatirnya, ya, kita dianggap kurang waras, ya. Tapi alhamdulillah kita pakai masker, ya. Ya. Itu adalah hak seorang muslim lainnya pada hadis pertama. Hak yang kedua ialah wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika ia mengundangmu maka penuhilah undangannya.
Ya, jadi mayoritas ulama mengatakan bahwa yang wajib dipenuhi adalah undangan walimah pernikahan. Sedangkan yang lainnya adalah sunnah, mustahab. Ya, jadi ada macam-macam walimah atau undangan ya. Maka yang pertama yaitu walimatul urs, yaitu pesta pernikahan. Yang kedua misalkan acara atau undangan khitan, sunatan, atau walimah atau undangan menempati rumah baru, undangan akan kelahiran anaknya ketujuh atau akikah, anaknya di hari setelah 7 hari, bukan anak ketujuh, kelahiran anak setelah 7 hari atau akikah. Walimah setelah pulang dari safar yang lama, misalkan umroh, pulang dari haji. Kemudian ada undangan atau walimah syukuran, ya, kalau sekarang disebut, misalkan hanya mengundang ke rumahnya untuk makan-makan aja. Ya. Maka hal itu semua adalah sunnah hukumnya. Yang wajib hanya undangan walimatul urs atau undangan pernikahan. Ya. Namun kita lihat juga ya, bagaimana acara atau walimah urs itu, apakah tidak ada keburukan di dalamnya? Misalkan walimahnya atau pestanya ya ada musik-musiknya, ya, ada disco apa, maka kita tidak diwajibkan untuk menghadiri pesta pernikahan tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Idza du'iya ahadukum ila walimati falyatihha." Apabila kalian diundang untuk menghadiri walimah, ya, maka hendaklah ia mendatanginya. Jadi kalau ada undangan datang, undangan walimah datang, ya antum harus hadir. Kecuali memang ada sebab atau unsur syar'i, misalkan sakit kan, kita harus merawat orang tua, ya tidak masalah. Tetapi ketika diundang, antum menjawab insya Allah, tetapi sudah ada niatan masih datang, gitu, tanpa ada unsur syar'i, maka kita telah tidak memenuhi hak sama muslim kita. Oke, diundang walimah itu misalnya kan ada makanannya. Namun ada syarat-syarat tertentu ya, dalam mengundang. Yang pertama adalah yang mengundangnya adalah seorang muslim. Apabila kafir mengundang maka tidak wajib untuk menghadirinya. Yang kedua, yang mengundang adalah orang yang tidak diboikot. Ya. Tidak diboikot misalkan oleh pemerintah lantaran kemaksiatannya ya, yang dilakukan, maka kita tidak wajib untuk mendatanginya. Ya, yang ketiga adalah undangan tersebut bersifat khusus, seperti undangan yang disampaikan secara lisan, melalui kartu undangan khusus atau melalui media elektronik, ya, sosmed yang sekarang lebih dimudahkan. Ya, namun seandainya undangan tersebut bersifat umum, seperti ketika seseorang mengundang jamaah masjid secara umum, ya, jamaah majelis atau lewat grup-grup sosial, maka hukum memenuhi undangan tersebut tidaklah wajib, ya, melainkan hanya disunahkan. Yang keempat adalah undangan pada hari pertama walimah. Jika ada seseorang mengadakan walimah selama beberapa hari dan kita diundang pada hari kedua atau seterusnya, maka tidak wajib untuk memenuhinya. Jadi kalau hari pertama walimah, ya, kita diundang maka wajib datangnya. Tapi kalau ternyata ada acara walimah yang keduanya, ketiga, keempat, kelima sampai 3 hari, ya, maka itu sunnah, ya, sunnah untuk mendatanginya. Dan yang kelima, tidak memberatkan. Yang dimaksud adalah memberatkan jika untuk menghadiri undangan tersebut seseorang harus berpergian jauh atau mengeluarkan biaya besar. Dan antum dapat undangan, tapi undangan ini di Sulawesi kan, antum lebih banyak pengeluarannya, harus mungkin apalagi zaman sekarang kan, swab lebih mahal daripada tiket pesawat. Ya, maka kita disunahkan, maka hukumnya disunahkan untuk menghadiri walimah tersebut. Yang keenam, tidak ada kemungkaran pada acara walimah tersebut. Misalkan ikhtilat atau campur baur laki-laki dan perempuan. Ya. Terus adanya musik-musik dan ada yang banyak tidak memakai atau tidak menutup aurat dan yang lainnya. Ya. Dan mungkin ada yang khamar atau mabuk-mabukan, ya, maka kita tidak boleh menghadiri hal tersebut. Ya, mungkin kalau kita ingin menghadiri, ya, bisa setelah acara walimah tersebut untuk bertemu mempelainya atau di hari lainnya.
Hak yang ketiga adalah wa idza stansahaka fansahu. Ya, jika ia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah ia. Ya, jadi kalau ada seseorang atau teman yang datang kepada kita meminta nasihat, maka hendaknya kita memberikan nasihat, ya, walaupun kita mungkin tidak pernah mengalami masalah tersebut. Ya, sebenarnya kita bisa menenangkan hatinya, ya. Dan sampai dia datang membawa masalah pada kita, ya, kita malah menambah masalah pada dia, ya. Jadi yang ada, ya, menambah beban hidupnya, ya. Jadi jangan sampai ada seorang teman yang datang pada kita, ya, kita malah basa-basi, ya kan? Untuk seakan-akan, ya, kita tidak mau memberikan solusi terhadapnya. Ya, mungkin bisa jadi kita nih belum bisa mengalami permasalahan teman kita, tetapi mungkin kita pernah dengar atau pernah membaca atau pernah dengar ceramah dan apa ya, yang mungkin permasalahan ini hampir sama. Maka hal itu ya bisa kita berikan pada teman kita yang mengalami masalah tersebut, ya. Jadi kalau ada seorang yang datang pada antum untuk meminta nasihat, ya, jadi antum adalah orang yang dipercaya untuk meminta solusi, ya. Atau antum mungkin adalah seorang pendengar yang baik, ya, yang bisa memberikan solusi kepadanya. Ya, walaupun terkadang kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita sendiri, tapi hal itu bisa ya menenangkan hati teman kita yang meminta nasihat. Hak yang keempat adalah wa idza atasafa Allah fasamidhu. Ya, apabila ia bersin maka dan mengucapkan alhamdulillah, maka hendaknya kita menjawab yarhamukallah. Kemudian ia menjawab lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya. Jadi kalau di antara kita bersin, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Dan yang mendengarnya, ya, maka mengucapkan yarhamukallah. Dan yang bersin lagi itu, ya, mendoakan kembali yahdikumullah wa yuslih balakum. Akan tetapi kalau dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, ya, kita bisa menegurnya. Misalnya siapa fulan, ya, untuk bersin, alhamdulillah, sudah alhamdulillah dalam hati, ya, kita tidak doa dalam hati. Dan hal ini juga, ya, jangan sampai misalkan ada akhwatnya yang bersin, ya, alhamdulillah, dan kemudian ikhwannya dengar yarhamukallah, ya, berarti tidak boleh, ya, kita hendaknya diam saja, ya, biarkan yang sama akhwatnya yang jawabnya yarhamukillah, ya. Hak yang keempat adalah wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit maka jenguklah ia. Jadi hukum menjenguk saudara muslim maka fardu kifayah. Artinya jika salah seorang muslim ini sakit, tidak semua harus umat muslim ini menjenguknya, gitu. Maka hanya seorang atau sebagian saja yang menjenguk orang sakit ini. Namun jangan sampai juga, ya, tidak ada sama sekali yang menjenguknya kesian. Ya, maka hal ini adalah salah satu, ya, sisi akhlak yang penting yang Rasulullah SAW memberikan perhatian khusus kepadanya, yaitu akhlak dalam menjenguk orang sakit. Ya. Tapi jangan sampai kita menjenguk orang sakit, ya, misalnya rame-rame, ya, malah tidak ada doa yang kita ucapkan pada orang sakit ini, mendoakan untuk kesembuhan. Yang ada malah kita cerita, ngobrol, ketawa-ketawa, ya. Ya. Harusnya kita datang juga menjenguk, ya, ada adabnya, ya. Itu bisa mendoakan syafaqallah untuk laki-laki, syafaqillah untuk perempuan, ya, syafaqallah untuk dia perempuan, ya. Misalkan ada hadis, ya, ada saudara yang jauh sakit, ya, jangan di-share di grup, ya, afwan minta tolong mendoakan saudara saya lagi sakit, ya. Jadi kita kalau itu perempuan, ya, kita doakan syafaqallah. Tapi kalau dia laki-laki maka kita doakan syafa'ullah. Tapi kalau banyak yang sakit, ya, syafa'akumullah. Maka hal itu adalah bentuk yang khususkan perhatiannya terhadap akhlak dalam menjenguk orang yang sakit. Maka Nabi SAW, ya, telah banyak datang perintah dari Nabi Muhammad SAW untuk menjenguk orang yang sakit. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Al-Bara bin Azib, ya, Rasulullah SAW memerintahkan kami
melakukan 7 perkara dan melarang kami 7 perkara. Beliau memerintahkan kami untuk menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, mendoakan orang yang bersih, menunaikan sumpah, menolong orang yang dizalimi, memenuhi undangan dan menebarkan salam. Dalam hadis yang lainnya yang datang dari Abu Musa al-Ash'ari, Rasulullah SAW bersabda, "At'imu ja'i," berilah makan orang yang lapar. Wa'udur mari, jenguklah orang sakit. Wa fuku 'aliyah, dan bebaskanlah tawanan. Dalam hadis Abu Hurairah, tidak 3 perkara semuanya hak bagi setiap muslim. Maka jenguk orang sakit, mengiring jenazah, dan menjawab orang bersin jika ia memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu hak yang kelima. Kemudian masih hak yang kelima, para ulama menjelaskan bahwasanya menjenguk orang sakit memberikan beberapa faedah. Untuk orang yang menjenguk orang yang sakit, dan faedah yang kembali pada keduanya. Faedah atau manfaat untuk orang yang menjenguk, yang pertama adalah ia akan mendapatkan pahala yang banyak, karena kita memenuhi hak sama muslim itu. Wa idza marida fa'udhu, apabila ia sakit maka jenguklah ia dan doakan kalau perlu mendapatkan kesembuhan. Dan yang kedua, ia akan menjadi orang yang pandai bersyukur, dan dia akan mensyukuri kesehatan yang ia rasakan. Kesehatan adalah nikmat yang sering kita lupakan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Nikmatani maghbunun fihi makasirun minan nas." Nikmatan, 2 kenikmatan yang banyak manusia itu tertipu olehnya, yaitu as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Dan juga sebagaimana hadis yang saya sampaikan pada mukadimah tadi, hadis yang mungkin hal ini adalah nikmat yang sering kita rasakan, namun jarang kita ketahui, dan mungkin jarang pula kita untuk mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'affan fi jasadihi indahu qutu yaumihi fa ka'anna mahizat lahu dunya. Man asbaha minkum amanan fi sirbihi, barang siapa yang ketika berada di pagi hari aminan, ia dalam keadaan aman, sekitarnya ini aman, tenang, tidak ada huru-hara, tidak ada tawuran, tidak ada perampokan, bangun tidur tenang. Baru mu'afan fi jasadihi, bangun tidur dalam keadaan sehat, bugar, badannya sehat walafiat untuk melakukan aktivitas yang biasanya. Indahu qutu yaumihi, dan ia masih mendapati makanan yang bisa ia santap pada hari itu. Maka faka'anna mahizat lahu dunya, maka seakan-akan ia telah memiliki dunia dan seisinya. Maka pada hari ini mungkin kita mendapatkan hal semua itu, kan? Dalam sekitaran rumah kita aman, sehat, sejahtera, sentosa. Kemudian kita dalam keadaan kondisi fisik yang sehat walafiat, insya Allah dijauhkan penyakit dan bara bahaya lainnya, dan kita masih mendapatkan makanan yang dimana mungkin kedua orang tua kita telah menyiapkan makanan di meja makan. Kita bangun, sudah ada makanan yang bisa kita nikmati. Maka hal itu adalah kenikmatan yang mungkin jarang kita sadari, yang bisa jadi kita lupai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga berfirman, "Wa qalilun min ibadiyas syakur," dan sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Maka semoga kita bukanlah hamba-hamba Allah yang sedikit bersyukur tersebut. Dan banyak orang memiliki kesehatan dan waktu luang, akan tetapi tidak dimanfaatkan. Wa khudh min hisiyatika qabla saqamika, dan manfaatkanlah sehatmu sebelum datang sakitmu. Jadi orang sehatnya ibarat adalah kesehatan ibarat mahkota, dan yang memakainya tidak mengetahui apakah dia sehat atau tidak, sampai ketika mahkota itu hilang atau kesehatannya itu hilang, baru dia merasakan betapa nikmatnya sehat itu. Bisa jalan ke sana sini, naik motor, makan yang enak, makanan itu terasa enak di lidah, di mulut,
Tapi ketika sedikit atau nikmat ini dicabut oleh Allah sedikit saja, misalkan tidak bisa mencium aroma apapun, tidak bisa merasakan nikmat makanan yang biasa kita makan apapun, maka hilang semua kenikmatan tersebut. Baru kita sadari betapa pentingnya nikmat yang kesehatan ini. Maka manfaat itu yang kembali pada orang yang sakit. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, musibah yang menimpamu yang membuatmu kembali pada Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada kenikmatan yang membuatmu lupa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa jadi rasa sakit kita, mungkin kita ditimpa musibah, hal itu bisa jadi adalah sebab Allah masih menyayangi kita dengan menggugurkan dosa-dosa kita. Maka ketika kita ada orang sakit, kita bisa mendoakan, syafaqallah la ba'sa tahurun insyaallah. Maka semoga Allah memberikan kesembuhan dan semoga sakit itu menjadi penggugur dosa-dosa kalian insyaallah. Dan lebih baik kita diberi musibah yang bisa mengingatkan kita pada Allah daripada kita diberikan kenikmatan yang begitu melimpah tetapi kita lupa akan siapa yang memberi nikmat itu sehingga kita lupa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kembali kepada kedua belah pihak. Nabi Muhammad SAW bersabda, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman hingga kalian saling menyayangi. Maka moga aku tunjukkan amalan yang niscaya kalian akan menyayangi, yaitu afsus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Jadi kalau kita menjumpai orang sakit, manfaatnya dengan menyebarkan salam akan menimbulkan kasih sayang kita terhadap sesamanya. Hak yang keenam, terakhir sih ya. Hak yang keenam, wa idza mata fattabi'u. Jika ia meninggal, maka ikutilah jenazahnya. Seorang muslim adalah makhluk yang mulia dan harus dimuliakan baik semasa hidupnya ataupun setelah wafatnya. Oleh karenanya, menyelenggarakan jenazah adalah salah satu amalan yang sangat besar pahalanya. Rasulullah SAW bersabda, "Man syahidal janazah hatta yusalliya falahu qiratun wa man syahida hatta tudafana kana lahu qiratan." Barang siapa yang menghadiri jenazah hingga usai disalatkan, maka baginya pahala seukuran qirat, dan barang siapa yang menghadirinya hingga dikuburkan, maka pahalanya seukuran 2 qirat. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah SAW, apa itu 2 qirat ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, mislu jabalaini azimaini, seperti 2 gunung yang besar. Jadi kalau ada misalkan apalagi sekarang ya, masa pandemi yang dimana masih dilakukan PPKM, terkadang setiap harinya yang kita dengar bukan lagi hanya azan, tetapi yang saling bersahabatan adalah diumumkan saudara-saudara kita mungkin yang meninggal. Jadi tiap masjid seperti tidak ada henti-hentinya mengumumkan orang-orang yang meninggal. Maka hal itu adalah sebenarnya sebagai pengingat kita, dan juga kita bisa menghadiri jenazah tersebut, yaitu dari menyolatkan sampai dihantarkan ia ke pemakaman. Maka insya Allah niat kita karena Allah akan mendapatkan pahala 2 qirat, yaitu pahala sebagaimana gunung yang besar, 2 gunung besar. Jadi 1 qirat 1 gunung besar, maka 2 qirat adalah 2 gunung yang besar. Jadi kita ini adalah makhluk sosial. Dari kita lahir pun kita butuh bantuan orang lain. Sampai kita meninggal kita masih butuh bantuan orang lain. Kalau kita tidak kalau kita memiliki hal yang mulia, maka akan banyak orang-orang sekitar kita yang membantu kita, karena kita dirindukan kehadirannya. Tetapi
Kalau kita perangainya buruk, ya, lisannya buruk, ya, maka kita menjadi orang yang buruk di sisi Allah dan di hari kiamat kelak. Ya. Maka dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menyolatkan jenazah namun tidak mengantarnya, maka baginya pahala 1 qirat. Dan jika ia ikut mengantarnya hingga dikuburkan, maka baginya 2 pahala, yaitu 2 qirat. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan pada hadis yang pertama, yaitu tentang hak sama muslim. Semoga kita dapat mengamalkannya, walaupun tidak semuanya, ya, hendaknya sebagian. Jadi kalau kita tidak bisa mengambil faedah itu keseluruhan, sebenarnya ada sebagian kecil yang bisa kita amalkan, dan sampai tidak ada sama sekali, nanti yang ada hanya kerugian. Semoga hal ini atau majelis pada malam ini dapat memberikan kita manfaat, dan semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan wasiat, dijauhkan dari mara bahaya, ya. Dan semoga Covid atau pandemi ini, ya, semoga mereda dan kita bisa beraktivitas seperti semula. Ya. Dan juga semoga kita diberikan akhlak yang mulia, ya, dan tidak hanya rupa yang mungkin menawan, tetapi akhlak mulia yang bisa menjadikan kita pahala yang begitu melimpah. Kekurangan datangnya daripada kami pribadi dan kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.